Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makia Zatara Bumi. Saya dari kelas 11-2, nomor absen 19. Untuk kali ini, saya akan mempresentasikan secara singkat mengenai latar belakang dan dampak tanam paksa, pintu terbuka, dan politik etis. Yang pertama adalah tanam paksa. Tanam paksa. Belanda menghabiskan biaya yang besar karena terlibat dalam peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. Yang kedua, terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Yang ketiga, Belanda menghabiskan biaya hingga sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi perang di Ponorogo dari tahun 1825 sampai 1830. Perang di Ponorogo adalah perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Yang keempat, kas negara Belanda kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup berat. Yang kelima, pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. Yang keenam, kegagalan upaya mempraktikkan gagasan liberal pada tahun 1816 sampai 1830 dalam mengeksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi negeri induk, yaitu Belanda. Tokoh pencetus sistem tanam paksa adalah Van den Bosch. Usul kultur Stelsel membuat Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tugas utama Van den Bosch adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari negeri jajahan untuk mengisi kas Belanda yang kosong dan membayar utang-utang Belanda. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pintu terbuka. Pintu terbuka. Awal dari terbentuknya sistem politik ini adalah Traktat Sumatera yang dilakukan pada tahun 1871. Dengan perjanjian tersebut, pihak Belanda bisa memperluas kekuasaan sampai wilayah Aceh. Inggris juga termasuk dalam pihak yang berada dalam lingkup perjanjian, yang berada dalam lingkup perjanjian tersebut meminta bayaran dari Belanda, yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi liberal di wilayah Hindia Belanda, yang saat itu meliputi wilayah Indonesia. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Penggunaan politik pintu terbuka serup dengan sistem ekonomi liberal yang diajukan oleh Inggris. Pemerintah Inggris ingin agar pengusaha asing bisa menanamkan modal dengan mudah di Hindia Belanda. Selain itu, Inggris juga menyebarkan ideologi kapitalisme dan liberalismenya ke seluruh dunia. Daerah Jawa yang menjadi pusat perekonomian Indonesia atau Nusantara pada saat itu akan lebih mudah untuk ditanami modal oleh pihak swasta Inggris. Hal ini tentu saja menguntungkan, mengingat bahwa Indonesia merupakan sumber rempah-rempah dunia. Sumber rempah-rempah dunia. Kolonialisme Inggris yang didorong oleh Gold, Glory, and Gospel 3G tentu saja menginginkan rempah-rempah Nusantara. Saking hebatnya rempah-rempah Indonesia, Belanda terus menggunakan pelayaran Hongi untuk mengontrol produksinya agar dapat tetap dimonopoli. Dengan adanya kesepakatan dalam politik terbuka ini, pengusaha yang hendak menanamkan modal menjadi lebih terjamin keamanan modal dan usahanya. Mengetahui hal tersebut, pihak kolonial Belanda tidak mudah tertipu. Pemerintah memang memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk menyewa tanah, tapi tidak memperbolehkan untuk membelinya.
Dengan begitu, tanah tidak akan mudah jatuh ke tangan orang asing. Apalagi Inggris yang saat itu musuh utama bagi Belanda. Dalam hal kolonialisme dan juga perdagangan internasional. Penggunaan tanah sewaan tersebut dimaksudkan agar setiap produksi yang dihasilkan bisa langsung diekspor ke Eropa. Untuk poin terakhir, saya akan menjelaskan mengenai politik etis. Aturan ini mulai diterapkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Penindasan serta penekanan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial saat itu membuat rakyat mengalami kerugian baik dalam segi materi maupun tenaga. Tanam paksa yang diterapkan tak hanya mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang berharga bagi pemerintah. Salah satu aturan tanam paksa adalah mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan sekitar 20% tanahnya untuk dikuasai dan ditanami oleh tanaman komoditas ekspor. Sementara masyarakat yang tidak memiliki kebun wajib bekerja di kebun milik pemerintah dengan gaji kecil dan kondisi yang berat. Akibat sistem tanam paksa tersebut, kualitas dan hasil tanaman pangan juga berkurang dan menimbulkan masalah baru, yaitu kelaparan. Hal ini karena petani tidak sempat mengurusi sawah dan ladang karena harus mengurus tanaman perkebunan yang diwajibkan oleh pemerintah kolonial. Kondisi kurangnya pangan juga menimbulkan wabah penyakit mulai merajalela. Di Cirebon dan Grobogan, jumlah kematian meningkat sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Sistem tanam paksa juga memunculkan sistem premi atau kultur prosenten, yaitu pemberian untung kepada penguasa pribumi dan bupati atau kepala daerah yang memproduksinya melebihi target. Hal ini menyebabkan adanya pemerasan tenaga rakyat demi bisa mendapatkan premi sebesar-besarnya. Peter Broshoff yang saat itu berkegiatan mengelilingi wilayah Jawa pada tahun 1887 turut mendokumentasikan bagaimana kesengsaraan yang dialami oleh rakyat pribumi Hindia Belanda pada saat itu. Kondisi ini ternyata menggugah hati nurani dan memunculkan berbagai kecaman dari warga Belanda karena menganggap kebijakan ini tidak berkemanusiaan. Van Deventer kemudian mengisahkan dalam majalah De Gids dengan judul Euereskult atau Hutang Budi Tenaga, bagaimana perjuangan dari rakyat Indonesia yang hasilnya justru dinikmati oleh rakyat Belanda. Gagasan Van Deventer kemudian mendapatkan dukungan Ratu Wilhelmina yang juga disebutkan dalam pidatonya pada tahun 1901 yang kemudian dibuktikan melalui terbitnya kebijakan baru. Berikutnya saya akan menjelaskan soal dampak-dampak dari poin-poin tadi. Yang pertama, bagi Belanda, keuntungan yang besar dari penjualan hasil tanaman produksi dan timbulnya dorongan untuk melaksanakan politik etis atau politik balas budi bagi Indonesia, dikenalnya tanaman produksi baru di Indonesia dan berkurangnya produksi pangan dan terjadinya kelaparan. Yang kedua, bagi Belanda, meningkatkannya jumlah pengusaha asing
yang menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Banyak munculnya perkebunan swasta, maupun asing di Hindia Belanda. Lalu berkembangnya kegiatan pertambangan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Pulau Bangka. Bagi Indonesia, sistem tanam paksa yang memberatkan dihapuskan. Rakyat Indonesia pun sudah mulai mengenal arti pentingnya uang, dan pemerintah kolonial Belanda membangun banyak proyek-proyek prasarana yang dapat menunjang ekspor dari hasil perkebunan di Indonesia. Berikutnya untuk poin yang terakhir, bagi Belanda mendapatkan tenaga kerja terdidik murah, namun mendapat perlawanan dari rakyat terpelajar, saluran irigasi untuk perkebunan Belanda dan penduduk digunakan untuk mengisi perkebunan Belanda di luar Jawa. Bagi Indonesia, dampak negatif yang terlihat pada program irigasi dan emigrasi, sedangkan dampak positif yang ditimbulkan ialah salah satunya dalam program edukasi, yaitu kemunculan para kaum terpelajar. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Makiza Tarabumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.